Satu kata buat masing-masing paslon nih. Satu kata sih, dia cerdas ya. Dharma Pongrekun dengan segala hormat nekat ya. Oh, nekat. Dompleng kali ya. Nah, udah gua sapu. Udah gua sapu langsung. Terus. Bagus. Posting di sosmednya, gua menyesal itu keren banget gua itu. Kenapa baru sadar sekarang? Emang masalah ya kalau misalkan orang Jawa Barat itu memimpin DKI Jakarta? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Adit Coca-Cola, Adit Cocakep Coidla, ditemenin sama Pramadika Samudra. Yo, peace yo. Sama Bacun Hakim Gold and Diamond guys. Di channel BBM Bapak-Bapak Muda. Ini udah bapak-bapak semua. Iya. Sudah. Ini nggak ada action gitu. 1, 2, 3 action. Udah gitu. tadi. Oh, udah ya. Oh, bagus sama ini. Ini pertama kalinya kita apa? Kita syuting podcast Syuting podcast. tentang bapak-bapak muda, yaitu BBM. Tentang kerasahan dan kegundahan bapak-bapak yang sudah menghadapi hidup. Menghadapi hidup. Yang punya apa? Yang punya anak ya atau gimana ya? Punya anak kek, punya cicilan kek gitu. Itu masalah nggak? Bukan masalah sih sebenarnya, lebih kepada memang udah qadarullah di situ ya, udah natural kayaknya bapak-bapak dapat itu ya gitu ya. Karena dulu waktu kita masih kecil kan kita taunya hidup itu menyenangkan. Iya, setelah dewasa udah nikah. Coba baca fase hidup sebelum kita menginjakan sebagai bapak-bapak. 0 sampai 10. Sebelum bapak-bapak ya. 0 sampai 10 tahun. Ya 0 sampai happy 10 lah, tahun. main. Iya. Main. Nggak mikirin apa-apa kan, pulang sekolah pasti Nungguin main boboho. gitu ya. Padahal dulu itu tuh lebih rawan daripada sekarang, toh. Rawan apa ya? Zaman dulu Ada Itu apa? kriminalitas itu. Kayaknya lebih parah sekarang daripada zaman dulu. Karena kita bapak-bapak. Anjing gua aing terganti. Aware. Dulu mah kita masa bodoh teuing, masa bodoh banget gitu. Oh iya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya. Indonesia. Enggak, Kalau nggak translate ya. kriminalitas tuh kayak gimana zaman? Berarti itu kan tahun berapa? Zaman dulu itu. 90-an ya? Iya. Undang-undang narkotika aja masih minim banget. Dulu Oh iya, tahun 90-an. Masih- Apa gini? Berarti bebas. Nggak ada. Gaple di sini ya. Gaple. Nanti Ini kita taruh- balas satu. Ya tompel aing. kalau bapak seumuran kita ya late 30 ngerti lah gini-gini. Oh iya begitu. Iya, betul. Nggak perlu disebut. Ya ngerti kalau Iya. Iya. Iya, terus kriminalitas masih merajalela. Iya, zaman preman-preman masih menggunakan tembakan-tembakan. Abang ngomong dong, abang. jangan dengerin dulu atau Tawuran lebih parah. Oh dari iya, sekarang. betul. Bener Betul. kan? Jakarta apalagi tawuran, wah parah banget. Sekarang itu sebenarnya dari segi kriminalitas, segi undang-undang udah banyak pemutakhiran. Cuman karena kita jadi bapak-bapak kan gampang resah ya. Iya. Gampang mikirin gitu ya. Gitu kan ya, apalagi yang itu tuh kan. Yang mana sih? Ya udah. Oh iya. Itu ke siapa ke Dia bukan resah dia. Dia GERD. Anxiety ya, semuanya dipikirin ya. Semua dipikirin gitu Iya, kan. iya. Ya kalau bahasa zaman sekarang tuh overthinking ya. Overthinking. Nah, dulu kita umur 0 sampai 10 tahun itu tuh kita taunya senang-senang aja enggak. Kalau zaman disebutnya netting, negative thinking. Negative thinking. Iya. Iya. Ya kalau bisa dirasa ya, kalau misalnya tadi kan skala 0 sampai 10 tahun. Enggak. Ini juga bener deh mau nanya, kan ini semua pada dapat mic-nya. Nah, orang itu bahas mic-nya. Ya katanya sini ada mic-nya, kegayaan. Mana lu pada kasih gua mic? Enggak ada ya. Terus ini ngapain? Allahu Akbar. Hai Ibunya Arabi, selamat datang. Terima kasih gift-nya, laronnya terima kasih ya. Ya, gift laron. Makasih gak kasih laron abang. Ya tapi setuju banget nih ya. Jadi buat misalnya yang nonton ya, netizen di luar sana tuh pasti ngerasain ya momen seangkatannya kita lah tahun 90-an 80-an gitu ya. Yang kecil itu kan bahagia banget ya. Masa-masa dimana kita nggak mikirin yang namanya anak, nikah gitu ya, dan urusan yang lainnya. Cuman kalau dari segi kriminalitas, kalau menurut gua kayaknya sih sama nggak sih? Cuman karena sekarang medianya udah kebuka, jadi kayaknya itu makin banyak gitu. Sebenarnya sama aja karena mungkin dulu nggak ke blow up gitu. Sama nggak sih? Iya. Dulu ada Mr. Gepeng. Oh iya, ditelepon, ditelepon ya, ditelepon. Itu mitos kali. Iya, cuman kan Mr. Gepeng. Yang kejepit telepon di umum lift. ya. Ini telepon umum, bener kan telepon umum juga kan?
Ya. Iya. Bener kan? Enggak. Iya. Kejepit lift apa telepon umum? Ada yang bilang kejepit eskalator sih. Oh, anjir. Kejepit. Tapi taruh. Kalau sekarang bang nyangkut bukan kejepit. Iya. Mungkin definisi kejepit itu pintu gitu Iya, ya. benar. Lift, Iya, eskalator iya, nyangkut. iya. Tapi bukannya di telepon umum teh ya? Yang iya kan bukannya di telepon Telepon kita umum apaan? Lu mah biasa koin dimasukin, dibolongin, lu masukin tali, belum gitu. Ada lu. duit recehnya Iya yang bentar ya? gitu. Kirain di telepon oke skip terus. Ada dukun Cabul. Ih, siapa ya? Gua nggak tahu lu, gua nggak inget lu. Itu kasus-kasus. Gua orang skip dulu. lu masa lalu gua sekecil Itu skip ada. banget. Ada. Dukun AS. Dukun AS. Robot Robot gedek gua tahu. Dukun AS Kalau ada nih. Bukan korbannya, tapi saya afiliatornya. Goblok. Yang ngasih itu tadi pelaku ya. Iya benar. Oke, robot gedek sih tahu ya, tapi dukun AS nggak tahu deh. Robot gede kasusnya tau apa? Ih, Lupa deh udah. Itu. Apa ya? Kok dia tahu sih? Hah? brr. Iya. Gua udah sensor ya. Sensor aja, tapi di lab nggak ke sensor. Lu di lab. Oh iya. Ya, mengenai tadi robot gedek ya. Kayaknya kasus itu sekarang makin rame ya kayak begitu. Makin rame. Makin rame. Makanya itu Dan tadi itu mengkhawatirkan loh. Gua sebagai jadi seorang bapak. bapak-bapak ya. Iya. Nah itu makanya tadi yang gue singgung itu sekarang itu dengan banyaknya sosial media itu kita lebih transparan melihat semuanya baik yang negatif maupun yang positif. Negatif berseliweran banyak banget. Guru apa gitu, oknum apa pasti kan larinya. Baru tadi baca nih ada guru kesenian mencabuli anak SD gitu. Jadi itu, karena memang ini ada beritanya berseliweran. Dulu juga mungkin kalau udah ada media ya kita juga pasti tahu gitu responnya gimana. Dah gitu. Enggak. Dibutuhin ya Itu gitu doang. Oh jadi lu. Jadi berdua kong kali kong ya. Langsung keluar. Ih tadi tuh gue tuh nggak mau masuk sini Pram. Ini karena Nggak, dipaksa jadi sama kan dia nih. tadi kita udah ngebahas Wajar, emang. waktu kita kecil ya kan. Udah gitu kita kurang lebih kita melewati, gua sama Pram melewati masa SMA bareng-bareng dan it's very Nice, very very good. nice, gitu ya. very good sehingga Kita tuh melewati 10 sampai 18, 10 sampai 20, 20 sampai 30. ini kita ngebahas bahasa Bang, bangga, bukan bongkaran ya bang. Ya serius. Ini global dong, umum dong, bongkar-bongkar mah lu berdua aja kan. Ah enggak, kan di pas fase kuliah gua kan ketemu sama lu. Lanjut ya ketemu ini ya. Ya ketemu bertiga di sini, Iya. Masya Allah. Jadi kebetulan gua sama Pram itu satu tempat tinggalnya, terus satu SMA juga. Di mana sama Ada SMA di London lah gitu kita ya, di London. Di London kita, di London terus kita pulang, terus kita masuk Unpad. ya Unpad. Itu. Pram tuh Unpad juga kan? Iya, Universitas di iya. Penogoro kan. Universitas pada dugem. Oh, nah, itu kalau itu saya setuju. Apa itu dugem? Itu saya setuju. Oh itu, saya malu pakai jenggot. Apa itu? Nggak boleh dugem-dugem. Saya pakai jenggot. Saya ditutup dulu ya jenggotnya. Nggak boleh tuh dugem. Dugem itu duduk gemetar. Oh, iya, ya kan? iya. Jadi saking duduknya berjam-jam jadi gemeteran. Kalau sekarang dugem tuh dunia gemoy. Dunia gemoy ya. Oh dunia Prabowo. Oh enggak. Maksud bapak saya. Oh, gitu. iya. Lanjut, kenapa Iya jadi terus dugem ya? ya kuliah, Ya. terus kita balik lagi ke DKJ kan? Oh udah bukan DKI ya? Oh bukan, DKJ, DKJ itu daerah. daerah khusus Jakarta. Oh. I-nya nggak ada. Nggak ada i. Apa itu kan? Oh nggak ada ya? Iya, terus Orang Ada baru ibu tahu kotanya nggak ada. Mereka udah pindah ya. Oh, ya, oke. Terus belum pindah juga. belum pindah juga. Jadi kita itu sekarang nggak punya ibu kota. Iya betul. Kan udah ada IKN itu kan. Belum, Kan belum ditekan. belum ditekan. Tapi udah diketok palu. Belum. Belum. Nah, udah. Jadi IKN itu ditentukan oleh Kepres, bukan boleh undang-undang atau tetap MPRS ya. Iya. Tapi Kepres. Kayak pres itu bukan yang begini. Pakai pres. Tapi setahu kita, salah apa ya hoax ya kayaknya ya orang. Oh, emang belum. Mana aja nggak update Oh. informasi. Oh, iya. Jadi namanya Belum. itu memang IKN, Ah. tapi secara legalitas hukum Belum. ada karena belum diteken. Belum sama teken ya? presiden. Iya, jadi presiden yang sekarang itu pengen diteken sama presiden terpilih gitu Yang pada baru tahun 2024 2029 kayak begitu. Tapi tetap nyebutnya IKN aja untuk ibu kotanya ya. Udah ya. Oh. Iya, makanya kan IKN kalau nggak jadi ibu kota negara, IKN disebutnya apa?
kan DKI Jakarta. Iya, daerah DKJ. DKJ. Iya. Oh, iya. Berarti jadi KN doang ya? khusus Jakarta. Ih, Sih, anjing. maksudnya. Goblok bahasa aing. IKN. Kan ininya Tapi hilang. pelan-pelan atuh mana? Aduh. KN. Jadinya Nusantara aja. Oh, gitu. Kota Nusantara ya? Iya, Nusantara. Oh, kalau nggak ada I-nya maksudnya? Heeh. Oh, Ibu iya. kalau ada I-nya kan Ibu Kota Nusantara. Anjing, goblok skip goblok anjing. Boleh kita ganti dengan bapak-bapak tadi. Oh iya. Atau Iya. kan atau kan Dari ngomongin SMA jadi kayak atau kan part ke yang dugem-dugem tadi kayak rame tuh. Enggak ya? Enggak, tadi kan tentang gua sama Pram. Terus, Ya. terus kita kembali lagi ke Jakarta, ya kan? Iya. ini mau pilkada nih. Oh iya, mau pilkada Jakarta ya? Bukan mau sih, lagi pilkada. Oh iya. Oh enggak dong. Lagi kampanye. Lagi kampanye. Iya, lagi kampanye. Debat juga udah ya? Udah selesai debat juga ya? Debat Debat pertama udah. Udah ya? Debat kedua nanti tanggal berapa? 20 ya kalau nggak salah. duluan. Terus? Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong kan kita kan kemarin tuh dari pilpres beberapa tahun lalu pilkada terus sekarang pilkada lagi. Menurut kalian wajar nggak sih atau memang harus kita itu memperlihatkan dukungan politik kita? Kalau zaman dulu, seingat gue nih, zaman waktu partai masih 3, Zaman siapa tuh? zaman Soeharto. Ya. Kayaknya kita Ngendep-ngendep ya? Ngendep-ngendep. Apa karena Kayak nggak terbuka gitu ya? Apa karena dulu kan juga ada kan kita kan luber ya. Jujur. Jurdil. Jujur dan adil. Luber. Luber juga iya kan? Apa? Jurdil dan Luber apa tuh? Bebas rahasia. Langsung umum bebas rahasia. Lu itu ya Aing percaya warna nah aing. itu maksudnya. Lu tuh harus percaya sama news anchor sebelah sini udah pasti akurasi datanya tuh pas dibanding nama gua kan. Judil luber zaman dulu. Iya, bener. Jujur, adil. Langsung umum bebas Nah, rahasia. itu dia. Oke. Nah, sekarang nih kayaknya kerahasiaan itu udah Udah jadi ada. transparan. Udah transparan. Udah jadi apa namanya makanan sehari-hari netizen sebetulnya ya. Iya, kayaknya. tapi mungkin itu kan hanya beberapa kelompok yang mempublikasi pilihannya, ya kan gitu. Tapi Ada buktinya juga ya? di antara kita aja kita tuh nggak tahu Adit gimana? apa. Maksudnya memperlihatkan atau memberitahu orang nggak dukungan Kalau kalau ngomong nggak, tapi memperlihatkan gua pilih siapa iya, gitu. Tapi kalau ngomong nggak, lebih lewat seperti misalnya Visual ya? atribut, kayak begitu. Iya, video fisik ya. Sama Iya aja. tapi nggak ngomong ke gua ini nggak begitu. Nggak secara lisan, cuma Nggak secara menunjukkan lisan, aja cuma gitu ya. menunjukkan. Coba pakai kaos nomor 1. Oh enggak begitu, enggak Frontal ya? ada, enggak. Nomor Baju. 1. Hah? Nomor 1. Satu, Adit nomor 1. Enggak. Jadi Enggak. bentuk visualnya berapa nomor? Enggak, gua misalnya kan semuanya pakai peci, gue pakai peci. Cuma ada yang pakai baju dulu pakai baju putih, apa pakai baju biru, gue pakai baju coklat misalnya gitu. Ya gue mempertunjukkannya gue lewat pakaian yang mereka Atribut gunakan. yang sama juga ya. iya, Mungkin gitu. sama juga dengan pakai jaket motor juga Iya. gitu ya. Oh. Terus ya gue lebih misalnya kan gue punya hak sebagai warga negara untuk menyampaikan visi dan misi mereka misalnya. Gue sampaikan visi misi mereka lewat sosmed gue dong. Oh, Iya. Kayak begitu. Cuma Ya, ini ya, gue sebagai- menerima misalnya perdebatan atau argumentasi tapi yang berdasarkan data, nggak pakai perasaan atau pakai wangsit ya, kayak begitu. Karena ada beberapa orang yang menyampaikan itu seperti, coba ya, lo lihat di komen-komen, Pak Jokowi ganti namanya jadi Indonesia jadi Nusantara karena angkanya begini itu ada tuh, gue lihat sering tuh. Nama-nama berdasarkan angka katanya. Karena nanti negara kita tidak akan baik-baik saja kayak begitu. Cocokologi. Ya, Cocokologi. cocokologi ya. Jadi gue lebih lewat atribut tapi pada pilkada ini ya gue bingung mau pilih siapa. Bacun gimana Bacun? Kalau Bacun memperlihatkan atau ini enggak? Saya dukung apa ini. silent aja gitu ya. Atau Kalau gue tuh sebetulnya basicnya kan nggak begitu terlalu mengerti dan mengikuti politik ya, tapi kan akhirnya mau nggak mau dengan ini balik lagi kepada sosial media ya, akhirnya kan mau nggak mau tetap aja dieksplor ada, jadi sedikitnya mengikuti. Cuman kembali lagi ke pertanyaan tadi, gue itu tidak menunjukkan banget 99% kalau gue mengikuti siapa, cukup kayak cuman nge-like dan nge-love siapa yang mau gue pilih. Cuma itu aja, jadi nggak bener kayak update status terus ya, kayak komen itu nggak. Tapi sesimpel ini, misalnya ditanya, Bacun pilih siapa? Bacun akan memberitahu atau enggak? Gua tipis-tipis, karena sekarang tuh gue tuh mikirnya semua tuh era perdebatan, maksudnya tuh mau di sosial media mau sekarang pun semua tuh era perdebatan gitu. Jadi misalkan gua bilang nih, gua pilih 6,
kenapa 6? Kenapa gue 5? Ya itu gue tuh kayak menghindari. Menghindari ya udah itu. apa sih maksud lu? Apa? Karena lu menghindari perdebatan ya? Apa? Karena menghindari perdebatan. Karena Ya? menghindari perdebatan dan maksudnya gue tuh udah capek dengan itu. Ya udah maksudnya pilihan gue sendiri. Jadi kayak tipis-tipis aja. Pilih siapa ya? Kayak gitu-gitu aja. Kalau A gimana? Misalkan ditanya nih, Adit, pilih siapa? Akan ngasih tahu atau rahasia? Enggak, gua akan ngomong, gua menjawab tapi tidak menunjukkan siapa. Gua akan memilih sesuai dengan hati nurani sama yang visi misinya Berarti milih. sejalan sama gua. Berarti pilihnya Hanura ya? Hati nurani rakyat. Tapi ngomong kayak tipikal kayak gue gitu nggak apa-apa kan ya? Ya Kan nggak bisa apa-apa, bebas kan ya? hak lu Nggak lah. apa-apa. Nggak Jadi apa-apa kan? sebenarnya langsung umum bebas rahasia itu kan dulu kalau nggak salah ya, kenapa jargon itu sampai ada? Karena mungkin pemerintah yang dulu itu kayak tidak membebaskan. Ya. Mungkin ya. Jadi Iya. udahlah kita. Jadi warganya tuh terkekang ya. Ya, kan? jadi akhirnya sampai ada jargon itu dari pemerintah sendiri gitu. Rahasia deh, kalian rahasia, kita nggak tahu nih gitu. Untuk kesannya kayak demokratis gitu kan. Rahasia. Nah, kalau sekarang kan kayak kita udah Ya kan reformasi itu kan Reformasi. memberikan kebebasan dalam memilih dan bersuara. iya, jadi sekarang pun siapapun sebenarnya bebas untuk menyuarakan Iya. pikiran Aspirasi mereka, dan pilihan mereka, pilihannya, iya kan? Ya. Nah sekarang kalau lu sendiri gimana? Rahasia. Sesimpel itu kita jawab. Dasar sombong. Nggak Asik, bisa. Jadi asik. kalau apalagi masih wartawan gitu kan. Nah, maksudnya gini, kan kalau Pram itu kenalnya kita temen dekat sendiri kan memang lu itu adalah seorang news anchor ya. Nah, berarti kan pasti setidaknya mengikuti berita baik itu politik maupun yang lainnya ya. Nah, sekelas lu sendiri apakah betul-betul rahasia juga apa memang ya udah speak up aja Kalau gitu. dia tuh banyak rahasianya, ada sesuatu yang perlu disampaikan, ada yang perlu tidak perlu disampaikan gitu. Jadi ya, tahu Bang. takarannya yang disampaikan Iya, yang enggak gitu. gitu. Termasuk politik ini juga kayak pilihan-pilihan siapa juga gitu. Iya. Iyalah, Sebenarnya- nggak boleh. Enggak, sebenarnya sih ya kalau untuk di keluarga mungkin sharing Disampaikan, ngomong aja iya. gitu. Tapi kalau di media sosial apalagi enggak. Enggak. Karena itu lebih ke kode etik ya. Ya, sama rahasia tadi itu ya. Iya. Iya. Kode etik di itu mungkin di apa pekerjaan Jurnalis dia ya, gitu. jurnalis ya. Jurnalis kan Iya. netral. Kita kan Netral. Oh iya, nggak boleh terlalu nge-blow up ya. iya. Meskipun akhirnya pilih satu juga gitu ya. Pilih satu-satunya wanita yang ada di hidupnya, gitu, iya. istrinya sendiri. Nah gitu. sekarang kalau ngomongin, ya gue ngomongin pilkada sekarang, respon teman-teman gimana? Pilih siapa juga tadi belum selesai itu tadi. Kan udah ngomong rahasia. Enggak yang pilkada, Iya, iya. Iya kan rahasia. Rahasia. enggak ada spill apanya gitu kan dari tiga ini kan kayaknya. Ada. Bingung ya. Enggak ada. Tapi kemarin ada fakta lucu sih waktu kemarin liputan tuh ya. Kan ke Sudirman, kita Vox Pop ya, Vox nanyain ke orang-orang. Oh iya iya iya. Ikutin Pada debat gak? Siapa nama calon-calonnya? Kebanyakan gak ada yang tahu. Calon-calonnya nggak ada yang tahu. Calon-calonnya nggak ada yang tahu. Saya pun tidak tahu, saya baru googling. Bahkan baru yang tahu kemarin- satu aja saya. Bahkan banyak yang bilang Anies Baswedan. Gak ada. Ada yang ngomong gitu? Banyak. Oh banyak. Jadi banyak yang masih tahu Anies Baswedan tuh ikut kontestasi DKI Jakarta. Again gitu ya. Wah, Oh ada my mewakili God. saya, bagus. Terima kasih. Apa mungkin karena dia kemarin sempat ngeluarin visi misi ya? Mungkin Jadi kayaknya. orang nyangkainnya ya nggak tahu sih. Tapi masa iya orang Atau mungkin hype-nya pemilu masih berasa kali buat mereka gitu bahwa ya mungkin. ya mungkin. Kalau gua tuh kurang lebih mewakili ibu-ibu yang di luar sana ya. Kok Kalau gua ibu-ibu tuh- sama bapak-bapak? Iya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang tidak tahu Gimana itu sih? ya. Oh bapak ini. Ya kurang lebih begitu ya. Jadi gua tuh sebenarnya bukan terlalu cuek juga ya karena memang dasarnya kan nggak begitu ngerti dan nggak begitu ngikutin tapi akhirnya tahu. Nah setidaknya ada satu yang akhirnya gua tahu oh dia masuk ke dalam list sebagai cagup itu ya. Dan orang ini yang sempat kurang lebih bekerja sama sama gua sendiri gitu. Wah bapak ini nih gitu kan yang tadinya ada di daerah seberang gitu. Iya, masuk ke Seberang. sini. Ya seberang sedikit lah gitu. Satu kota dengan kelahiran saya gitu kan. Nah, cuman tahunya itu aja. Mau mere? Hah? Lu kan ada di mau mere bukan? Bandung Pak Haji. Oh, aja buat sepi ya. Oh iya. Ya udah tahu lah. Gampang gitu kan. banget. Jadi Pak RK, ya. Rano Halo, Karno Pak. kan? Cepet banget ya. RK Rano Karno Ya kan? bener sih ada dua soalnya. Terima kasih udah beli cookie saya Pak RK. Itu sampai itu loh kan, cookiesnya viral tuh. Iya, kata Bapak. Jadi lu tuh memilih cuma karena dibeli gitu. Nah betul sekali makanya saya pilih siapa aja.
Enggak, ini serius. Enggak. Jadi Tapi orang Bandung milih RK nggak sih? Tapi, nah itu Iya, dia. iya. Kalau ini, Ayo. nah ini tuh gua ya, terlepas dari orang Bandung milih apa enggaknya, gue tuh melihat sosok yang satu ini tuh kayaknya kental banget sama Jabarnya gitu, ngerti nggak sih? Kayak kok kurang pas dengan Ih, akhirnya. kita udah mulai masuk ke Oh, personal iya, iya. ini loh, Boleh, personal nggak boleh, kan. astagfirullah. Boleh. Hah? Nggak Kayak boleh, gitu boleh. Cuman Oh. cuman jumpingnya agak loncat aja Oh, Dan. iya, Tapi iya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah ini udah gremet gitu ya. Iya. Lanjut Ya tadi. sebetulnya sih dari segi apa namanya ya, kalau kita bilang look ya, kan udah kental banget dengan Jabar lah gitu yang satu itu kan. Ya. Terus akhirnya beralih ke Betawi-Betawian kayaknya agak kurang pas gitu, meskipun gua tahu dia itu orang pinter ya, maksudnya Kompeten lah dia ya. berkompeten banget Iya. secara pengalaman, secara pekerjaan semuanya berkompeten, cuman rasanya kayak kurang klop. Tapi itu kan opini hanya rakyat jelata ya, kita nggak tahu juga. Tapi pas gua nonton salah satu YouTube channel, ya, Anjay. ya, jadi dia lagi diwawancara sama apa namanya wartawan atau apa sih? Stasiun TV ya? Bukan. Yang News punya, anchor. bukan, Presenter. bukan yang punya misalnya namanya tuh, udah tempo.co dah, bisa banget nyebutnya. Ya, gitu. Tempo.co. Tempo.co. Gitu kan. Jadi dia tuh cerita kalau saya itu mintanya di Jabar. Oh, Mintanya di Jabar. dianya yang minta. Iya, mintanya di Jabar. Karena kalau secara elektabilitas, dia itu udah di atas 40%, kayak begitu. Merem lah ya, Merem, udah udah merem pasti menang dan lah. hampir sulit lah untuk di itulah ya. Iya. Nah, tapi perintah dari calon presiden terpilih untuk ke Jakarta gitu. Itu dia belak-belakan itu di situ. Ya. Nah, jadi pertanyaan gua adalah ketika orang sudah menjabat lah dengan posisi seperti Pak RK ya, RK X Jabar itu, ketika dia seharusnya sudah nyaman di tempat yang dulu, terus harus bertanding di tempat yang baru, itu lebih karena tantangan atau transaksional sih, gue bingung tuh. Nah ini nanyanya pas banget ini. Kita akan lanjutkan setelah yang satu. Nggak, serius. Gak ada jeda iklan Ya, serius deh, gimana? Iklan dong, please dong. Siapin jawaban dulu ya. Oke, gimana nih Pram nih, menurut Pram pandangannya sebagai news anchor di Iya, sini? kan harusnya lu kan lebih banyak informasi-informasi yang harusnya mengedukasi gua ya. Gua harus pilih siapa nih gitu. Dan buat gua ya, pemimpin itu menentukan harga beras, harga telur, harga dan harga yang lain-lain. Sorry, gue juga kelahiran di Jawa Barat ya. Ini buat gue ya untuk perbandingan kenapa disayangkan nggak memperbaiki di Yang itu Jabar. di Jabar gitu, karena DKI itu buat gue tinggal di DKI, gue udah sangat nyaman dengan beberapa insentif yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya, beberapa gubernur sebelumnya. Ya kan, mungkin dari Pak Fauzi Wibowo, terus Pak Jokowi, Pak Ahok, lalu buat Pak Anies, Bang Yos gitu, sampai ada misalnya rumah di harga sekian bebas membayar SPPT atau PBB, ya kan, pajaknya dinolkan, nilai di bawah 1 miliar terus naik di bawah 2 miliar, ada beberapa sampai pensiunan guru, pensiunan militer, polisi itu ada yang dibebaskan. Di daerah gue lihat sendiri ya, kayak gitu. Nah, sedangkan di Jawa Barat itu kebetulan gue ya punya beberapa aset di Jawa Barat yang 20.000 aja ditagih. Mungkin nilainya nggak seberapa ya gitu, ya saat ini gitu. Cuma mungkin ada beberapa gebrakan di Jawa Barat yang harusnya lebih mudah untuk dirasakan orang Jawa Barat. Mungkin bisa di komen ya orang Jawa Barat ya. Ini serius ya. Ini serius, gue serius. Ketimbang sama membuka yang baru lagi. Iya, ini gue serius. Seriusnya Di ini Jawa bener. Barat itu ya, susah bikin AJB sama SHM. Setuju. Di Jawa Barat, lo tanya orang Cianjur, orang Bandung, orang Tasik, itu susah bikin KTP sama kakak. Gue berani ngadu. Susah apa disusahin nih? Karena kan besar banget ya. Jawa Barat tuh besar banget. Ya, misalnya harus Kabupaten Garut, harus ke kota dulu? Garut, ya kan, bikin SIM. Orang daerah harus datang ke kota Garut. Ini driver gue itu orang Garut ya.
Itu mau bikin KTP itu, dan lama sekali bro. Harus bayar 150.000, harus 200. Serius, itu nyata. Sedangkan gue bis lahiran anak gue nih, ya mau bikin akta, bikin kakak sulit banget itu. Itu berbulan, 6 bulan gue inget tuh. Dia izin bolak-balik. Nah, lo kebetulan pernah tinggal di Bekasi kan? Ya itu Bukan mudah. pernah juga ya Mas Karl tinggal di Ya, Bekasi. lah itu mudah juga bikin akta sama kakak. Aktanya saya alamatnya Tangerang, Pak. Oh, Jadi, gitu. Saya nomaden nih. Oh gitu. Jadi ya gue nggak tahu tuh ceritanya ya. Intinya ketika gue lahir anak gue itu dikasih surat keterangan lahir, terus bikin akta, gue ke kelurahan, gue pikir lama kan, gue langsung, ya udah gue ngerokok dulu sebentar di luar ya. Gitu. Ngapain katanya? Tunggu langsung jadi itu di print. Kakak sama akta saat itu juga guys. Di mana tuh? Hah? Di Jakarta, langsung cepat. Beda halnya dengan yang di Jabar gitu. Iya, Pak. beda di Jabar kasus-kasus orang-orang terdekat gua kayak begitu. Di Jakarta mah udah ada aplikasi Alpukat. Apaan tuh? Gua tuh PTSP. Aplikasi Alpukat. Gua taunya apa? Jaki. Serius. Iya. Jaki, iya benar. Coba browsing. Namanya aja. Alpukat. Alpukat. Itu tuh lebih ke apa tuh? Mau semuanya. Mau bikin KTP, KK. Itu pemerintah Pindah. itu pemerintah pusat apa DKI? DKI. Oh, itu zaman siapa ya bikinnya, coy? Alpukat ya, Pak. Zaman Pindah, Pak. sekarang. Hah? Zaman kemarin tuh. Nah, berarti siapa PLT Herdi? Pak Anies. Oh, Pak Anies kan bikin Jaki, guys. Ada Alpukat coba. Kalau nggak salah ya coba. Harusnya sih iya. Soalnya gue PK. Penjahat kelamin dong. Gue pakai. Alpukat. Nah, itu dari gua Aplikasi ya, Alpukat. gitu. Nah, kok promosi sih? Oh iya bener ya. Ya kan itu apa-apa. aplikasi pemerintah. Oke. Namanya beneran Alpukat. Alpukat. Ini Alpukat Betawi. Alpukat Betawi. Iya. Oh, bukan. Jadi Gua nggak kemarin tahu. kemarin itu pindah kakak, ganti KTP itu di situ. Jadi kita tinggal masuk aja situ. Udah pokoknya kayak aplikasi aja gampang. Oh, keren gitu. Yaudah. Ya tadi kan Kenapa Jawa Barat kayaknya belum beres gitu ya? iya gitu. Karena memang kan Jawa Barat kan luas banget ya. Dan daerah tertinggalnya kan banyak. Dan emang nggak bisa diselesaikan dalam satu periode aja sih. Jadi idealnya itu memang Bang Ridwan Kamil itu Langsung sekarang jadi to the point Oh, aja ya. abang. Idealnya kan di Jawa Barat. Cuman kan koalisi kan berkata lain, Iya. kan banyak juga. Kalau kita ngomongin politik itu kan sebenarnya nggak ada kawan nggak ada lawan. Yang ada itu kan kepentingan ya, kepentingan bersama. Denom, Jopri. Bukan. Jadi Dia bukan lebih kepada haus ini, ya. ini keresahan ya. berusaha. Gue Iya. takutnya besok kita ketemu. Enggak, tapi Ini ini mendalamnya lebih kepada banyak kode ya. ini enggak, tapi ini emang udah seperti itu kan rahasia umum kan. Iya, Yang ada kan lagi hanya- sekarang manggilnya udah bukan Kang lagi ya. udah bukan Kang, udah Sesuai dengan tempat ya. Bang Ridwan Iya. gitu kan. Nah, tapi sampai mana? Nah, memang sudah Jawa Barat idealnya, besar. idealnya Bang Ridwan itu kan di Jawa Barat. Iya. Biar purna tugas dia 10 tahun di sana Iya, gitu kan. betul. Tapi mungkin dia punya pemikiran lain ya, ya kan? Mungkin dia udah mempersiapkan sistem di mana nanti mungkin yang selanjutnya itu udah ada garis besar haluannya tuh. Ya. Iya. Jadi yang berikutnya gubernur berikutnya bisa melanjutkan kerja-kerja dari Bang Ridwan yang Ini sebelumnya sehingga nanti Jawa Barat bisa lebih baik lagi. Iya. Berarti gitu. bener kan apa kata gue tadi bilang kan, karena maksudnya lebih condongnya kan ke Jabar tadi ya. Soalnya kan Semua lebih- orang Jawa Barat pasti Iya. setujunya Ridwan banyak Kamil komen-komen balik tuh, ke situ. aduh. Semua orang Jawa Barat. Hampir ya. Hampir semua orang Jawa Barat. Kayak dia udah diralat ya, analistik ya. diralat ya. Karena kan dia menangnya hampir mutlak. Bayangin aja, dia di wali kota Bandung, dia itu independen. Oh, di wali kota Bandung itu independen awalnya. Iya. Iya. Oh, dia independen mungkin waktu jadi sosmed warrior ya. Ya. Salah satunya itu ya. Iya. Akan gue pakai caranya itu. Mau nyalon juga? Oh, nyalon. Enggak kan, mau tanya kalau misalnya ada kesempatan seperti mereka-mereka ini mau nggak Pak Enggak, Adit ini? kalau mau nyalon ke paparazi aja. Ini salon. Salon. Itu barbar. Iya barbershop. Paparazi masuk ya si Bilkin di sini paparazi Boleh, boleh. bayar.
Saya Siap-siap catat dulu ya Kabupaten Tasikmalaya. Kejelas sana. Sengaja promosi. Oke, lanjut terus kayaknya jangan menyudutkan ke satu RK itu aja. Kita Kan ada RK lagi loh. Enggak, ini enggak menyudutkan. Enggak menyudutkan. Ini Iya, hanya maksudnya menyampaikan fokus kali. fakta. Iya, fokus iya, ke maksudnya. Pak aja. Dan emang masalah ya kalau misalkan orang Jawa Barat itu memimpin DKI Jakarta? Ya kalau buat gue pribadi mah karena memang udah kenanya itu loh. Maksudnya karena memang dianya sudah kena ya. Maksudnya, Gubernur Jakarta pertama siapa? wah, di tes pengetahuan nih. Siapa nih? Ali. Bang Ali Sadikin. Iya. Bang Ali Sadikin itu orang mana? Orang. Coba browsing. Coba browsing. Lu aja. Orang mana guys? Ada yang tahu nggak orang mana? Ada yang tahu yang nggak? live Ali Sadikin orang mana? Bang Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta fenomenal. Rega orang mana? Orang mana? Sumedang. Ah, Sumedang. Wih. Tapi mungkin stay lama di Kampung Jakarta kali. Aing. Lembur aing. Lembur aing. Stay lama di Jakarta apa Bang mungkin? Ali Sadikin. Heeh. Ya orang zaman dulu itu kan pejuang. Iya, benar. Pejuang dari mana mereka Ketemu di di sini. satu. Jadi zaman dulu Ya tuh kan? Jakarta itu tempat untuk mengekspresikan. Sebenarnya iya. sih mungkin landasannya dimanapun tempatnya. Sebenarnya lu kalau lagi bertugas ya bertugas aja gitu ya. Bertugas. Emang terlepas- masalah ya? Pemimpin terlepas itu dari- siapa ya? Asalnya tuh nggak masalah. Nggak kan? masalah dari manapun. Lo bikin noise aja dah. Aduh, siap. Jupri. Aus. Sambil nunggu ya. Nah, coba kita sedikit bergeser lagi dengan RK yang lain, boleh nggak sih? RK yang lain ada RK Kan lain. ada kan, yang saya juga baru tahu itu. Oh, Rano Karno. Cawagupnya bukan. Cawagup sih. Oh, Cawagup Lebih ke itu, Cawagup Cawagup. sih gitu. Berarti Pak Suswono. oh, bukan dong. Cawagup Pramono Anung dari RK ke Pramono Anung. Enggak dong, satu kedua dulu. Oh, yang gitu. kedua saya tidak tahu. Pak Dharma Suswono. Pongrekun. Dharma Pongrekun. Dharma ya? Oh iya Pak Dharma ya. Ya. Oke, minumnya boleh. Jupri. Sambil kita nunggu. Awas. Nggak apa-apa, sini aja sini masuk. Ya nggak apa-apa Ah, guys. sini. Aduh. Ini kita sambit Jupri. Boleh Om Jupri? Jeffrey Bagol coba. Hah? Oh, Batalang. Oh. Narsis, rasis. Ras. Oke, boleh Jupri. Masya Allah, terima kasih Jupri ya. Dibukain lagi akhirnya bang. Jangan dipanggil Iya. Jupri katanya, ini panggilnya Jeffrey. 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 Kan dari tadi gue nyebutin manggilnya Jeffrey. Iya, Lu malah menegaskan berubah-ubah. lagi kepada yang lain. Jeffrey, yang lain ada. Aisyah. Kita punya artis Jeffrey Nicole, ini Thank you, Jeffrey Jengkol. Boleh ya? Ini kayak Bapak kayak hostess, saya kayak asistennya. Iya betul. Iya. Bapak boleh minum? Boleh silakan. Oke, terima kasih. saya tadi nanya. Saya bener nggak? Bapak boleh minum? Boleh. Mohon maaf, itu punya saya. Oke. Terus kan tadi ada Pak Suswono, dia lebih ke eksekutif ya? Kenapa? Dia eksekutif apa legislatif? Kan dia pernah jadi eksekutif, dia pernah jadi Menteri Pertanian. Iya, itu anggota DPR RI juga ya? Ya. Oke, kurang lebih ya Yang menarik kan beliau ini kan PKS. Iya. Yang sebelumnya Yang bikin plus ya? Yang bikin plus Kim itu kan? Iya, yang bikin Kim jadi plus. Iya. Banyak kode ya di sini kayaknya. Udah lah ya. Udah. Iya bener loh, maksudnya kita kan baru di sini, jangan sampai Iya. besoknya nggak ada lagi. Iya, gitu. iya. Jadi udah cari aman aja dulu. Tadi katanya pengen kalau bisa ini yang pertama dan terakhir. Iya. Cuman kenapa saya nyebutin condongnya ke RK yang pertama karena sudah. Iya kan ada nomor 1, nomor Iya. 2 siapa? Nomor Dharma dua itu Pongrekun. Dharma ya. Iya, sama Kun Wardana. Ini namanya Komisaris. saudara apa ya? Ya, Komisaris Jenderal Oh, Komjen ya? Kompol ya. Ah, Komisaris Jenderal Polisi Dharma Pongrekun. oh gitu. Bintang 3. Wow. Dulu pernah menjabat BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara. Wow. Pan kok tahu banget sih, dari mana taunya? Kebetulan. Nanya terus kan kita mah awam, apalagi gue pribadi. Kan nggak tahu gua udah ngomong ini bahannya, lu cari dong. Oh, iya. Dia nggak nyari, tapi- tapi udah tahu kayaknya. Tap. Iya. Aduh. Nomor 3 ada Ada Cagupnya dulu. Rano Karno. Cawagup. Cawagup. Cagupnya Cagupnya Pramono Pramono Anung dan Bang Dul. Bang Dul. Iya. Oh, Pramono Anung Masya itu Allah. kan nggak masuk dalam lembaga survei, coy. Pramono Anung itu dia jalan dari minus dari elektabilitas ya. Elektabilitasnya minus. Dari bawah ya berarti ya. Dari bawah banget. Sekarang udah tembus 36%. Masa hasil habis kemarin apa? Apa debat
30 ya? 36%. Kalau nomor 1 itu 40,6 loh. Iya, 30 dia naik ya? 30. Lupa, Keren. ngomongin angka Tapi apa sih, keluar Pak? ini cuma 2,1 ya? Elektabilitas Elektabilitasnya. siapa? Paslon nomor 2. Bentar, mohon maaf ngobrol berdua dulu kali ya. Saya boleh bilang nggak sih? Iya, ngomongin elektabilitas, ngomongin angka. paslon nomor 2 kan emang independen kan selalu susah ya di DKI gitu. Jakarta. Oke deh, gini kayaknya. aja deh. Gini deh. Satu kata buat masing-masing paslon deh. Aduh, Meskipun saya tidak tahu figurnya ya. Iya, Nggak apa-apa ya. iya. Tapi tahu sedikit aja lah gitu. Dimulai dari Bram, iya dong. Pram yang udah bergelut di dunia. siapa dulu? Siapa nomor Yang ada 1? pertama. Ya nomor 1. Satu kata ya yang mewakili. Satu kata. Bang Rik. Enggak, bukan. Satu kata ya 2 kata nggak apa-apa sih. Iya, tapi saya mau mewakili figur dia kan. Satu kata apa 2 kata? Ya gampang, misalnya gold and diamond bersahaja terserah dah. Iya, iya. Itu mah idiom. Oh iya dong, apa dong? Satu. Apa dong? Ayo. Bang Ridwan ya satu kata sih dia cerdas ya. Oke. Itu Dharma Pongrekun dengan segala hormat nekat ya. Oh, nekat. Kalau Mas Pram elegan. Elegan. Oke. Lucun. Kalau gua sih nomor pertama itu udah pasti terbesit bukan satu kata aja ya, boleh lebih nggak sih? Boleh. Boleh. Bebas. Ramah, baik, super. Gara-gara beli produk. Tapi- Dia jadi Tapi kan itu nggak yang nge-DM lo itu bukan dia tau nggak asistennya. Ya kan kita mana tahu kan, Oh, sekalipun yaudah. asistennya, ya ini mah kan memang pribadi Iya, aja ya, di luar dari konteks politik Dia itu ya. gampang banget langsung husnuzon sama orang dia tuh emang. Iya, Nggak apa-apa maksudnya sih. ini di luar dari itu aja, karena Iya, kan first iya. impression ya, First first impression. impression. Nah, yang kedua tuh nggak, maaf ya Pak ya, karena saya tidak mengenal gitu ya, mungkin Apa? boleh netral aja nggak sih? Boleh. Atau nggak boleh nggak jawab aja nggak sih? Jangan jawab dong, jawab dong. dong. Ya bilang aja. Nggak tahu gitu. Nggak atau- tahu. Nggak tahu. Oh. Yang nomor 3 mungkin dompleng kali ya. Aduh, mohon maaf ya. Dompleng itu apa sih? Dompleng maksudnya kan karena ada sosok figur di belakangnya. di belakangnya. Jadi itu mungkin bisa menjadikan mencari perhatian masyarakatnya lebih kental. Apalagi nomor 3 ini kan cawagupnya Betawi banget. gitu Iya, kan. iya. Jadi Iya. bisa jadi pengikat Oh, gitu. gitu. Maaf ya, tapi ini Yes. inilah maksudnya namanya amatir ya. Oke, sekian, terima kasih buat teman-teman. Belum ditanya. Belum ditanya. Gua yang bikin soal, gua yang Pengen dijawab, pengen Maaf, nanya, maaf, pengen maaf, jawab maaf. dia, pengen jawab. Dia yang punya acara ini. Iya. Ya. Kita. Oh, kita ya BBM ya. Gua nggak dipersiapkan, cuma gua tiba-tiba. Enggak nih, tahu nggak sih kenapa ada namanya BBM sebenarnya? Nggak tahu lu berdua ya. Bapak-bapak muda. Ya lebih. Iya sih. Bapak-bapak. Nggak, ganti deh BBB deh. Bapak-bapak. Bapak bajingan. Kan BBB di tengahnya nggak usah bagian. Terus. Apa jawaban yang pertama nih? Gua dari ngacak. Ngacak. Gua nomor 2 dulu. Oh, boleh. Oh, dari nomor 2. Ngacak. Terserah lah. Enggak. Ya, nomor 2. Ya, Nomor boleh. 2 apa? Teori konspirasi. Ya, teori konspirasi. Iya. Wih, berasa kayak PDD ya. Iya. Serba teori konspirasi. Terus Nomor 3, Nomor 3. titipan. 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 Tapi bentar loh, semuanya yang ada di sini kan hanya titipan ilahi. Iya. Kita mana tahu Semua juga kan, ya. iya kan. Mana Kita ada yang ada tahu? titipan. Semua kan hanya milik Allah. Iya. Bukan begitu ya? Dan Lanjut nanti ada. Nah, udah gua sapu. Udah gua sapu langsung. Terus. Bagus. Nomor 1. Sorry ya. Ditanya. sorry ya. Karena kan kita memang harus memaafkan. Bisa. Ya. Saling memaafkan. Iya. Barangkali ada salah di depan. Barangkali ada salah, di iya. jalan. Sorry. Kenapa sih kalian nggak jujur aja pada diri kalian Tapi kan sendiri gitu? nadanya sebelum bisa pakai bahasa Indonesia, maaf ya. Oh, Ustaz gitu. Sofi. Oh, iya. Gitu ya, oh masya Allah. Aduh. Berarti punya pilihan. Tapi kita langsung masuk ke fakta berikutnya ya. Kalau ternyata memang suara Pak Anies Baswedan itu masih sangat merajai dan menentukan. Bisa Oh iya, Bang menentukan. Dul itu datang sempat ke sahabat-sahabatnya Pak Anies ya? Semua pengen bertemu dengan Mas Anies. Oh, sampai mereka iya.
Terus Mungkin cari ilmu kali ya. Pak Anies bikin akun LinkedIn loh. Oh iya dia open ini Open ya, to job. work, dia open to work. Sampai ada komen HRD baru kali ini gue gemeteran lihat apa CV. Masya Allah ya. Tapi biar gimana pun juga kan pengacara dia kan, pengangguran banyak acara ya, meskipun juga ya. Iya, keren Masya banget. Allah. Ya. Kebayang nggak pasti tanya sama HRD, Pak apa pengalamannya? Kesini naik apa Jaklingko? Gak usah ditanya kayaknya ya. Bapak langsung masuk aja gitu. Iya. Tapi keren loh, Jaklingko keren tuh. Pakai banget. Oke lanjut ya, kita di sini nggak ngomongin personal ya, cuman memang ini fakta ya. Iya, fakta. Kalau banyak dari calon gubernur dan wakil gubernur itu yang mencari perhatian dari anak-anak abah. Iya. Oh gitu ya? Iya, karena Suradi Itu ada hasil riset apa maksudnya kacamata? Enggak, di berita banyak banget. Banyak ya? Iya kan semua pengen bertemu dengan beliau, Iya. semua pengen dapat endorsan beliau. Cuman sampai saat ini kan Pak Anies masih apa ya, netral lah, tanda Iya, kutip iya. ya, netral. Hatinya juga nggak tertuju ya. Wow, amazing. Terima kasih Terima udah pada kasih ya. nonton ya. Terima kasih. Amazing. Jadi udah tadi kita ngebahas tentang Gubernur DKI doang ya. Itu gua nggak tahu ya, gua baru dengar di berita. Jadi lagi itu ada temen gua lagi nge-scroll short kali ya. Jadi katanya ada beberapa provinsi yang itu lawan kota kosong katanya gitu. Iya, ada. Apa bener sih nggak sih itu? Bener, ada beberapa yang lawan kota kosong, ada yang bilang demokrasi mengalami kemunduran, ini serem banget ya. Tapi ternyata kalau dibandingkan dengan jumlah total TPS atau ya kota yang ada ini nggak signifikan. Maksudnya masih tergolong kecil lah. Ya tapi Kota kenapa kosong. itu baru terjadi sekarang apa udah pernah terjadi sebelumnya? Udah lama terjadi, lama. udah sering terjadi. Apalagi di kota-kota yang Tertinggal? ya yang dinasti politiknya sangat kuat ya. Dinasti politik. Iya, ini jadi ke mana ya? Merembet ya, Oh, ke- ya. Oh, seru tuh. Enggak, dinasti politik. tapi kan memang kita kan nggak bisa memungkiri kalau di daerah-daerah di luar Jakarta itu kan masih melihat sosok ya. Bapaknya, Ya, emaknya, siapa, ini, pamannya siapa, kayak iya, begitu. Nah itu memang Terus kalau buat teman-teman yang lain yang punya lebih kompetensi yang tinggi bagaimana kalau ada dinasti itulah politik? salahnya ya. Kalau zaman dulu itu kan orang Jakarta sentris. Jadi semua pemuda-pemuda yang punya kompetensi kan larinya ke Jakarta, larinya ke Jakarta semua. Ya mungkin sekarang udah saatnya lah kalau misalkan kita pemuda daerah gitu ya yang punya kompetensi kembali ke daerah. Berarti gue pulang. Jangan juga. Itu. Kan ngurusin di sini BBM. Pulang siapa? bang setengah 10 bang. Enggak. Jadi Adit Garut 1. Oh, enggak, bukan Garut gue mah. Tasik. Bukan. Mana? Mobilnya. Juga. Nggak, jadi gini, jadi kalau ada pemuda yang punya kompetensi, terus punya rekam jejak yang baik, Iya. dan tidak pernah melakukan sosmed warrior yang menghina sampai ke arah orientasi seks kayak gitu kan. Perjelas Jangan dong, nggak boleh- ini nggak kemana-mana boleh dulu, perjelas. jangan kemana-mana dulu. Nggak, terus. ya gitu maksud gua gitu. Yang punya rekam jejak yang baik gitu. Baik, maksudnya. ya. Terus ketika dia berusaha maju, ya tentu kan semua ada cost ya. Ada biayanya gitu. Sedangkan mereka yang sudah punya dinasti itu mungkin mudah ya secara dari pendanaan gitu. Terus Ya, jadi pertanyaannya? nggak mungkin ada kesempatan dong buat orang-orang baru untuk berusaha Nggak mengabdikan ada ya. dirinya kepada Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Meskipun sebenarnya dikuasai sama Nggak ada yang nggak mungkin. itu. Contohnya Nggak ada yang nggak siapa ya? mungkin. Ada contoh nggak? Susus. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Berarti nggak mungkin atau berarti nggak mungkin Nggak ya. ada mungkin, katanya nggak ada juga. Kalau misalnya ternyata begitu, kedepannya akan tetap dikuasai nggak ya biasanya ya dengan yang punya suntikan dana yang udah sebelumnya gitu dengan kekuasaan itu sendiri. Ya Nggak ada kekuasaan peluang kan ya? harus dilawan dengan kekuasaan juga. Kekuasaan itu ya kan nggak bisa dilawan tanpa kekuasaan baru kan. Harus ada kekuasaan tandingan. Iya. Atau nggak mungkin kekuasaan di atasnya itu bisa jadi nggak sih? Ya bisa aja. Iya, iya, iya. Tapi akan Kekuasaan itu di atas itu gimana? Maksudnya Ya, ada maksudnya ada yang lebih di atas ada one order gitu. Mungkin gitu ya, kita kan nggak tahu. ya, juga. jadi anggap lagi nih satu contoh kasus di daerah di Jawa Barat gitu ya, nggak mau sebutin daerahnya. Itu kan ada satu dinasti yang sangat kuat tuh, iya kan?
Dari mulai kakeknya, anaknya, cucunya, cicitnya itu kan sangat sampai menantunya ya kan. Udah istrinya udah masuk suaminya keluar. Gua tahu tuh di mana tuh. Udah suaminya masuk penjara, udah enggak usah. Siapa sih di mana? Bukan siapa sih. Iya, maksudnya di mana? Tapi Dengerin dulu dah. walaupun udah ada yang masuk penjara, udah ada yang ketahuan beberapa keluarganya korupsi, tapi kan masih kuat kan, ya kan? Siapa sih? Nah, sampai pada suatu titik di mana ada satu kekuatan besar dari pusat yang pengen Berusaha. menggantikan itu kan, Iya. berusaha kan. Gue nggak mau majuin orang ini lagi. Jangan dia lagi. Jangan dia lagi. Gue pengen naruh orang baru. Tapi kan nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia kan raja kecil di situ dan suara dari ini kan besar gitu. Iya, besar. Karena wilayahnya juga besar gitu. Iya. Dan itu kan lumbung suara yang berharga. Bukan cuma lumbung suara. Partai yang mau mencoba buat menggeser kekuasaan ini Berpengaruh juga ya. itu bisa nggak dapat apa-apa di situ nanti. Makanya akhirnya nggak jadi gitu kan. Ya apapun yang ada di belakangnya kan kita nggak tahu ya. Cuman ya percobaan yang tadi apakah kekuasaan Iya, yang di atas itu. bisa? Ya bisa aja, cuman emang harus. Jadi pertanyaannya ketika itu menjadi dinasti. Serem nih ngomonginnya. Enggak, gue pengen tanya. Ketika itu jadi dinasti, emang enak banget ya berada di Lingkungan posisi dinasti. tersebut gitu. Coba aja. Gue pengen nanya aja gitu. Lah, Nanya kayak yang berpengalaman. Ya siapa gitu, nanya ke Oh, siapa? berarti kita nanti kapan-kapan undang kali ya, enak nggak ya? Makanya Gitu. nanya kepada yang langsung berpengalaman atau enggak yang Iya. deket, yang Iya, deket. ketika- Yang setidaknya deket. Ketika ya gue nggak tahu ya, ada yang beruntung lagi itu nggak pakai apa-apa. Gue pernah ngeliat sendiri, walaupun kos politiknya buat gue dana segitu besar ya gitu, tapi dia langsung terpilih gitu. Baru nyoba pertama kali. Tapi langsung kepilih. Langsung kepilih. Kemarin pelantikan. Oh gitu. Privilege ya. Privilege banget Ada ya. yang Ya, ada yang apa ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, kayaknya bertambah Terima banyak kasih ya. untuk 105 penonton. Terus Terima kasih ada banyak ya. Saprilata tuh gitu. Kotak gitu bukan? Yang mana? Sapri itu pemain tukang ngejek pengkolan. Wih, masya Allah. Halo Bang Sapri, Masya Allah ini teman-temannya Rega, luar biasa. Terima kasih sudah mampir. Lu Mungkin bukannya hari- pernah main ojek turunan bukan? Jangan kan. Saya ojek penderita. Objek penderita ya. Ya, Mungkin gitu. hari ini 105 penonton, besok insya Allah jadi 1 juta penonton. Masya Allah, Ya, amin. 14 Pak. Masya Allah. terima kasih ya. Nanti dapat amplop dari Rega ya. Ini kan apa namanya? Ini tuh apa? Natural kan? Nggak Organik pakai- maksudnya. Organik. Nggak beli-beli kan lu? Oh, duit dari mana? Dari bos ntar ada terus ya. Oke. Ya, jadi itulah tadi Tapi kan. kita fokusin lagi deh ke pilkada ya. Ah. Kalau ini kan kita ngomongnya terlalu Terus kemana meni? Kemana kan, mending, kemana-mana tak salah ya. juga kan. maksudnya gini, di pilkada ini bapak-bapak kayak kita tuh Bapak-bapak Kiai itu siapa? bapak-bapak kayak kita. Bapak-bapak kayak kita. Bapak-bapak kayak kita ataupun mungkin kayak teman-teman semua yang ada di sini. Ada yang bilang dan tak goyang. Ada yang bilang astagfirullahaladzim, ini dari menteng ya. Apa kayak dibajaran tuh Kayak ya? dia nih. Aduh, itulah kenapa tadinya dia kan. Ya maksudnya kita nih penting gak sih kita aware sama politik gitu? Ya penting dong. Penting Penting meskipun gak sih nggak kita ngerti juga. tahu siapa yang kita pilih? Kita tuh harus milih atau harus nggak milih nggak apa-apa gitu? Kotak kosong aja atau golput aja gitu? Kalau gue Tapi kalau misalnya nggak penting pilih, nggak sih? itu suaranya beneran bisa dipakai sama yang lain. Kata siapa? Hah? Yang nanya, misal nih, gua nggak milih, Heeh. apakah bisa? kalau di Jakarta kayaknya sulit ya. Sulit. Kalau di ya? Jakarta sulit. Kan Sulit. nanya. Kalau di Jakarta sulit. Kalau di daerah bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya Karena- nanya, soalnya kan ya. kayak kemarin itu kan beranggapannya mending lu pilih aja, coblos aja deh, yang penting soalnya daripada suara yang kepake, ya akhirnya kan kepake sama yang lain juga. Nah itu kan gitu, Nah. makanya kita bahas yang tadi juga pernah nanya. Kalau gitu. gue milih itu, gue berarti bertanggung jawab terhadap pilihan gue memposisikan diri gue di mana. Nah itu bagus banget jawabannya. Itu. Jadi apapun yang terjadi, gue terima. Tapi gue nggak buta. Iya. Buta. Iya. Ketika dia jelek, ya gue berani ngomong gitu loh. Kan gini ya, Menyampaikan kita, aspirasi. kita nih kadang-kadang suka Betul, setuju. Waduh, kaget.
Tahun sih luas. Kasih konfeti mana konfeti? Konfeti ini Fahmi yang edit ya. Enggak, kita kan kadang-kadang ya teman-teman suka berantem cuma gara-gara beda pilihan. Iya kan, beda pilihan. Ntar pilihannya misalnya salah gitu ya, diledek-ledekin. Ini gara-gara pilihan lu begini-gini segala macam. Tapi esensi dari kita aware sama politik, kita melek sama politik, kita nyoblos itu sebenarnya bukan apakah nanti kita benar atau salah. Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Kayak berasa kajian subuh ya. Enggak, tapi ini esensinya nih. Ketika kita milih, kita melek politik, kita tahu apa yang kita coblos gitu ya, apa yang kita tentukan pilihan suara kita mau kemana. Kita itu secara nggak langsung, secara sadar atau nggak sadar, kita akan bertanggung jawab dengan pilihan kita. Caranya apa? Kita akan ngawasin tuh dia. Bener apa nggak kerjanya? Iya. Janjinya bener nggak ditepati gitu ya? Itu. Sesuai- Janjinya bener sampai nggak? omdo Dia, gitu ya? dia menyeleweng dari Ketentuan atau apa dia gitu. apa enggak gitu. Dan harusnya orang yang melek politik, yang nyoblos, yang sayang misalnya gue sayang banget nih sama ini orang harus jadi. Kalau dia melakukan kesalahan, harusnya dia jadi orang pertama Betul. yang kritis. Harus speak up juga gitu ya? Iya, untuk Iya. speak up juga kan? Iya. Jangan dibutakan oleh persona gitu kan. Iya benar. Selama ini kan kita kan milih kan karena sosok ya. Oh si ini misalnya Figur ya. baik atau Enggak, gua selalu lihat dari visi misi misalnya dan gitu realistis kan. kalau Iya harus kan. begitu. Nah jadi ketika dia melakukan kesalahan harusnya kita jadi orang pertama yang Iya. kritis gitu. Iya, betul. Nah itu sih sebenarnya esensinya di situ. Jadi kita jangan karena beda pilihan terus jadi saling. Dan gue senang sekali sama beberapa public figure yang mengakui, gue nggak tahu ya, mereka tuh nulis ya, posting di sosmednya, gue menyesal itu keren banget gue itu. Oh yang menyesalnya kemarin tuh? Menyesal. Banyak tuh? Banyak. Yang dulu. Kenapa baru sadar sekarang? Berarti mereka aware kan? Berarti Biar begini aja ya? Berarti Iya. mereka Iya, melek gitu. politik gitu. Iya. Mereka tahu sih yang mereka pilih ini melakukan kesalahan. Gara-gara budget, nok 30.000 goblok. Iya. Misalnya kayak Tapi gitu. akhirnya relate juga dengan apa yang tadi si Pram bilang kan. Ya. Mungkin mereka ini tuh malah apa ya kayak clickbait ya. Mereka itu terhipnotis dengan sosok jadinya kan. Ya. Sementara dari segi kinerja dan segala macam imbasnya akhirnya jadi kerasa nih, oh ternyata nggak Ya. bener gitu kan. Mungkin Nah, bener ya. seperti itu. Iya, apalagi janji-janji, aduh, sorry dah. Misalnya ada beberapa yang ada yang merasa senang dengan pilihannya. Rata-rata nih pengalaman gue ya, ini nyata sekali. Tapi kalau dilihat secara statistik gue nggak tahu ya. Rata-rata mereka yang senang itu karena sangat berpengaruh terhadap perubahan hidupnya. Dari segi ekonomi atau Oh bisnis. iya merasakan Iya. langsung. Ada dampaknya. beberapa yang nggak suka juga karena kebalikannya, karena merasa beberapa kebijakan itu tidak mendukung dari segi bisnis dan ekonominya kayak begitu. Itu banyak sekali gitu. Jadi tapi gue lebih banyak lihat yang kecewanya kalau di circle gue ya. Gue circle kan middle to low kalau gue circle-nya gitu. Gue nggak tahu kalau middle to up, gue nggak tahu lah. Pasti lebih banyak yang bahagia lah kayak begitu. Ya begitulah. Obrolan politik bapak-bapak. Iya begitu. Obrolan BBM ya. Tapi kan ujung-ujungnya terhadap pendapatan kita lah ya. Betul nggak? Iya, akan sangat berpengaruh. Ya itu kan politik kan semua yang mengatur aspek juga. kehidupan kita kan diatur oleh politik. Jadi ya. buat teman-teman yang punya hak untuk memilih nanti ya Gunakan hak pilih kalian. gunakan hak pilihnya dengan bijaksana, tahu visi dan misinya. Kita nggak pernah mengarahkan kemanapun, tapi kami ingetin dibaca visi misinya, dibaca visi misinya, rasional dan realistis. gunakan hak suara kamu dan kawal siapapun yang kamu pilih. Betul. Ya Dan kan? jangan juga terjebak hanya karena figur ya. Betul. Ya, balik lagi kepada visi dan misi ya. Ya. Begitu. Iya. BBM gimana BBM? Minta nomor PIN-nya? Boleh? Jadul banget ya. BBM. BlackBerry Messenger. Oh, kok gua nggak nge ya? Jadul sekali. Bapak taunya ketawa. MIRC. Oh, malah lebih tua. ASL PLS. ASL PLS. Oke. Gimana sudah 1 jam ini mau lanjut lagi? Udah. Oke. Makasih buat teman-teman yang udah nonton walaupun ini receh banget ya. Gitu, tapi ini sebuah keresahan yang perlu kita sampaikan. Pasti banyak
Kayaknya ada beberapa teman, kenapa kita bikin podcast ini karena ada beberapa teman yang pengen disampaikan keluh kesah dan keresahannya. Terus nanti mungkin ke depannya kita juga bakal undang bintang tamu dari segala aspek Ya, segala lini, semoga Segala ada lini. kesempatan ya. Ada Jadi mungkin kesempatan. teman-teman kalau misalnya ada ide mau undang siapa, mungkin nanti bisa Iya, tulis atau di mau kolom bahas komen apa ya. Tulis di kolom komen aja ya.